Dikasih kitab Risalah Al-Qusairiyah sama Habib Umar Sato. Dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhajut taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah, Allah la yakul wa la yasrab, Allah la yanam wa la kadza wa kadza. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, nikahus sholihin. Niru ibadah terus sholihin. Nah, terus sithik-sithik Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai karena ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang masih muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun itu karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritainin mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latihlah istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih Alphard tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, Alphard 1 miliar. Wah ya milih celana Gus, kan apa artinya naik Alphard kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000, dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu eskal seeskal-eskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan kulu wasrobu walatus ribu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan tuh di atas nikmat punya Alphard. Karena orang nggak punya Alphard tuh nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas kulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu. Ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Quraisy ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap munghasab, ada yang seretan nggak nyaman karena berakhir. Artinya apa? Kalimat Khalidina Fiyah ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andai kan tidak ada kata selamanya lama, waduh, berarti bidadari 70 wayu kabeh. Jebulin kok ras itu. Jebulin kok berat. Jadi gak nyaman kalau tidak ada Khalidina. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar, barokahnya membaca.
Nah makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar tolonglah baca sebanyak-banyaknya karena kita bisa seperti ini bisa apa semua itu ya barokahnya baca. Ini saya baca tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi ya satu aja Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170 Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi karena ini ilmunya ulama-ulama dulu. Dulu ketika belum ada cetakan itu kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai karena dulu itu nggak ada mesin cetak sehingga kalau mau mendogilkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusakh karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisot. Yang bimakna saytorah itu bisin. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat itu memang tak baca di kamus. Aslu sirat itu asirat. Jadi umurnya sin sama sod itu tua sin. Ya kok tahu loh tahun kelahirannya itu. Jadi justru yang sirat itu minus sirat dari sin. Saya heran. Sampai saya tuh istikharah masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Satu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah, mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut. Itu mesti tuasin. Makanya bahasa to yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kamus berarti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak short, makanya ditulis short. Tapi dibaca. Dan bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusakh. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusakh, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla karena Amla alaina Syafi'i. Imam Buaiti ngarangnya Amla alaina Syafi'i kaza. Imam Muzani bilang Amla alaina Syafi'i kaza. Imam Rabi bilang amla alina syafiqat. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musybah walam yakul lahu kufuwan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakul lahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya enggak pernah bandar. Imam Asim itu unik. Dua orang ini ngaji enggak pernah bareng. Pas di pondok cocokan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Duh. Kufan, orang kufuan, cocokkan. Lah aku dibaca no kufuan, cocokkan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya. Kita geger sama Subah. Katanya jenengan bacanya kufan. Iya tak baca no kufan. Kenapa ke saya kufuan? Ya kamu tak baca no kufan. Terus kenapa? Terus akro tu kaya Subah alama akroani Zirun bin Hubes. Wa akro tu kaya ya Hafiz alama akroani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Subah ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kuf'an, kita tidak pernah tahu maknanya kufuan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Nazif. Karena goza ya gozu, goswan. Padahal kafa ayak fa'u kuf'an jelas mah muslam, jelas itu mah muslam. Nah uniknya Imam Asim kalau fi'il itu pakai hamzah Allahu yastahzi'u, tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik, untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastahzi'u bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Kholaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes loh. Amanah asluhu a'mana ala wazni af'ala. Di'elal.
Imanan asluhu imanan ala wasni if'alan. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an ya badal kasroh. Kenapa yu'minu tidak jadi yuminu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amana. Sebelumnya kasroh jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak dielal? Imam Asim ya aneh. Yu'minu enggak dielal, amanah dielal, imanan. Amin dielal, wailaka amin dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Sesi Imam Asim jawab, wes tajong kue ngajimu coba bareng. Kue ku sudah tak wacakno guruku sing jenis Zurin bin Hubes. Kue hafiz tak wacakno guruku jenis Abdurrahman sing As-Sulami. Wes ora usah takok meneh. Nah, semenjak itu terus angger muni qiraatu Asim ala riwayati hafiz atau bi riwayati. Sama tak ceritani, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka Hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. Dia wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah. Karena Imam Asim baca ya gitu, di fi'ilnya Nabi ibadi anni, Nabi nyeritakno sira. Amma yatasaalun anin nabailahi. Jelas itu mah muslam. Tapi pas bilang Nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur dikira asapkah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka Hamzah, Banu Tamim suka Hamzah. Sehingga kira ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufuan. Hus'an, karena ya jelas matinya haza'a yaza'u mesti hus'an. Kalau Mas Hadi senengannya kafara yakfuru takfiran, niatnya elek tapi ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan apa. Sehingga Ja'far al-Asir atau dibacakan Ja'far al-Qari bacanya ya minan nabiin ya ayyuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman. Karena terus jelas mana nih ya ayyuhan nabiu he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andhaifi Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau Nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraatnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim. Bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini, meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial bang. Di antara bapak itu walau wasiat itu pokoknya sarang kajen lasem kudus sudah ulang-ulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama saya. Bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu. Di sini Basal Badola ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Mutamakin lewat Mbak Asnawi Sepuh Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur ya keluarganya ibu. Karena mbak saya kandung itu namanya Fatimah itu punya abah itu namanya Mbak Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi akhirnya bapak itu nggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa muka-muka nasib pemerakoyok aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah tidak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu bapak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Kiai Zubedi Hatam, terus sama Mbak Zubedi diantar ke sini di Badullah. Kiai Zubedi juga keluarga sini karena Kiai Zubedi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira ya sebuah Mas Nadim, cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya akhirnya. Tapi ya itu tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer tapi jadi wali dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus kok gak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya gak kena mabuk ditebas dia terus
dibuang jadi wangi. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadib begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah, yang nyaingi saya, makam saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah, ini kan pegawainya tidur. Kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus itu tetap mergo nganggep aku pun akhirnya tahajud tak salah. Iki ngerti nak aku iku apian. Ngene ditinggal turu. Jadi kowe ibadah terus iku rodok nganggep aku ora pati apian. Ya ono ilmu gitu tuh ya aku bener. Lah saya ini kan khawatir jangan Mas tadi baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot masalah saya ini kan ilmu lagi-lagi. Dia cocok enggak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu enggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah, kita mau tegas gimana wong potensi Allah bisa mentobat. Saya pernah sowan sama Mbah Mun tanya, "Wer mazhabku?" Yang jelas cara tiyang kota Mbah jenengan itu terkenal ira tegas. Jare Mbah Mun guyu-guyu. "Wer mazhabku?" Terus saya kebetulan ya rada pinter fanatik. Nggih, mazhab jenengan laisa la kamilal amri seun au yatuba alim. Iya, ora jelas Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas iku kadang yo maringi tobat, kadang yo nyiksa. Mulane aku melok ra jelas wong ora roh. Dadi ra jelas iku ya mazhabku. Berarti ra jelas niku jelas ya kira-kira gitu. Terus barang yang merah muda roh Mas Najib yo ra jelas. Iki kaya Mbah Mono. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu yang bisa menjelaskan itu. Ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata Allah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adzib. Ini gimana ini? Jangan hilangkan satu yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbah Dullah. Bapak itu pernah didhawuhi Mbah Dullah ini sakser sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah. Ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbah Dullah ke Bapak, saya masih ingat betul. Kejogeman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenalno Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini nganggo madzhab Imam Sa'roni lah, setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkel sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng maci Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba. Ya sudah, Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkel ya saya karena saya basyariah, tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadofa Ibrahim al-Khalila. Faqala lahu in aslamta adaftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu gak ada warung, semuanya padang pasir, sekali gak bisa makan ya gak bisa makan. Faqala al-majusiyu idza aslamtu fa ayyu minnatin takunu laka aliyah. Terus famarral majusiyu. Fa awha ta'ala ila Ibrahim alaihissalam ya Ibrahimu ya lam tut imhu illa bitahyirihi dinah. Lam tut im orang ngeke imangan sira. Ini atama yutimu apa? Itaman ya. Perkara sorop tok ini dia. Dia itu sorof tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat baik. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya ya sorof betul. Lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Malah 70 tahun. Dia umur 70 tahun tak keimangan terus lagi sungi iki ora iso mangan njaluk kowe iku syaratnya Islam. Padahal tahu tak keimangan 70 tahun tambah syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falo aduftahu lailatan madza alaika. Wis keimangan suwengi ndak nganti kowe melarat. Madza alaika masalah opo? Wong suwengi wae aku malah 70 tahun. Terus famar Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adofahu. Faqala lahu majusi ayu syai'in kana sababu fil ladzi badalaka. Fadzakara lahu dzalik. Menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahu majusi ahakadza yu'amiluni? Summa qala a'rid aliyal Islam fa aslam. Di sini agak saya janggal itu pakai hamzah kotok. Saya jadi bingung karena a'radu yuridu iradan umaimu. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nanti kok iso sorot perkara gitu.
Jadi saya mohon sekali karena apa ya, saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Badullah. Di antara kalimatnya itu tadi, nur kejogeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna walahil qaumal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insa'a au yatu. Makanya Senawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma'al ladina tuna rabbakum bil ghadati wal asyiru tuna wajhan terus sampai wala ta'du enaka anhum terus wala sak terusé itu adalah orang kafir namanya ini. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum, tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabaha wa kana amru furuta. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa'aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah. Kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin yaghfirullah. Boleh itu yang enggak boleh. Makanya man dalladzi yata'alla ala fulan ala akhirul dzunubah qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Saya melebur dosa najiyah, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, kamu hanya sifati hanya yu'ad. Ya, maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Saya kira demikian. Kalau niki langsung pamit. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Jejak Kiai Musik.